Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Enggak usah, saudara-saudara, enggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Gilbert Lumondong beserta anaknya Geren Lumondong. Ini benar-benar lagi jadi hot topic ya. Jadi skandal secara nasional, teman-teman. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat, berkat adanya pemberitaan dari Gilbert Lumondong, ini membuat banyak orang tersadarkan. Banyak orang yang mulai mencari tahu tentang Islam, mulai mencari tahu apa benar yang namanya perpuluhan itu wajib atau tidak. Dan akhirnya, banyak sekali kita lihat, orang-orang dari kaum non-Islam yang mulai belajar, mulai mencari tahu bahwa ternyata luar biasa sekali di Islam 2,5% dari zakat itu dibantukan kepada orang-orang susah, diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Bahkan dengan 2,5 itu sudah membuat Indonesia menjadi negara paling dermawan sedunia. Bayangkan. Itu diumumkan di seluruh berita-berita dunia bahwa Indonesia adalah negara paling dermawan, suka membantu orang. Padahal, ya, itu cuma 2,5. Tapi panti asuhan yang terafiliasi ya dengan zakat, ya, dengan badan amal, itu benar-benar tercover. Beda dengan sebelah. Walaupun 10%, ya kita tahu bagaimana nasib dari panti asuhannya, silakan kalian cek. Panti asuhannya itu sampai harus live TikTok untuk mencari donatur ya, kasihan gitu. Dari sini banyak orang Kristen yang mulai sadar bahwa yang mereka lakukan hanyalah memperkaya pendeta-pendeta. Nah, tapi itu internal mereka lah, kita nggak ikutan. Kita nggak ikutan ya. Dan karena viralnya Gilbert, ini kembali membongkar. Ya, kembali membuat hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu antara Gilbert Lumondong dan orang-orang itu kembali naik lagi. Kembali naik ke permukaan. Apalagi banyak ya, hal-hal yang mungkin teman-teman nggak tahu, yang dulu istilahnya tuh nggak ada yang tahu gitu. Ternyata pernah loh ada kasus ini,
pernah lo ada skandal ini, pernah lo ada kejadian ini, kan begitu. Nah, contoh, Geren Lumondong yang minta uang kepada jemaatnya, mengatasnamakan Roh Kudus, dan harus ditransfer sebelum jam 2 besok. Itu kembali booming ya. Kejadiannya 2 tahun lalu. Saat Geren Lumondong mengungsi ke Australia karena COVID. Kalian boleh cek video di konten sebelumnya, di mana Gilbert mengklarifikasi bahwa itu dilakukan oleh anaknya saat ada di pengungsian di Australia. Dia mengungsi dari COVID. Ya, luar biasa ya. Orang ngungsinya tuh kemana kalau dia ngungsi dari COVID ke Australia? Padahal di Australia juga banyak COVID kan gitu. Banyak orang bilang gitu kan. Loh, memangnya bisa ya ngungsi dari COVID? Bukankah seluruh dunia kena COVID? Ada beberapa orang, terutama orang kaya, lebih memilih negara-negara tertentu yang mereka anggap seandainya terjadi apa-apa, penanganan medisnya lebih bagus. Contohnya Australia. Dianggap kalau kamu nanti kena COVID, minimal rumah sakitnya cepat dan lebih bagus. Jadi dia milih ke sana. Dan itu biasanya orang kaya ya, orang kaya. Karena biaya hidup di sana mahal, teman-teman ya. Jadi di sanalah dia membuat video tersebut atau menyuruh jemaatnya untuk transfer. Ya, transfer. Oke, bagi teman-teman yang mau tahu silakan cek konten kita sebelumnya atau saya taruh linknya di deskripsi biar kalian gampang mencarinya ya. Terus selain itu terungkap juga teman-teman bahwa istri dari pendeta Gilbert itu ternyata pernah menjadi tersangka, pernah tersandung kasus hukum, menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Bayangkan, bukan terlapor ya, tersangka teman-teman. Ngeri nggak? Wih, ngeri. Ya, ngeri. Ya, itu. Terus apa lagi nih teman-teman? Nah, ini yang baru teman-teman. Ya, jadi dulu pernah ada kejadian pendeta Gilbert dan anaknya Geren Lumondong itu ribut, saling adu bacot kalau saya bilang ya, adu bacot dengan pendeta Stephen Tong. Loh, kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Apa yang terjadi? Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, saya jelasin singkat ya. Pendeta Stephen Tong ini adalah guru besar dari Reform yang ada di Indonesia. Ya, Stephen Tong atau dikenal dengan Pak Atong. Ya, namanya Pak Atong. Dialah guru dari Esra Soru, guru dari Mangapul Sagala, guru dari Muriwali Yanto Matalu. Ini guru besar orang-orang Reform. Salah satu pendeta yang sangat disegani, besar ya, sangat besar. Belum lagi usianya juga sudah tua gitu kan. Jadi bagi teman-teman, dia adalah orang yang paling kritik terhadap orang-orang yang menjual mujizat, menjual perpuluhan. Nah, dia paling benci karena gereja dia itu tidak menerapkan perpuluhan. Stephen Tong tidak pernah menerapkan perpuluhan dan dia sangat marah kalau ada pendeta yang gila dengan perpuluhan, yang gila dengan menjual mujizat. Sedikit-dikit menganggap punya mujizat, dipilih Tuhan dan spesial, bisa obati orang, bisa sembuhkan orang gitu. Dia kesal dengan orang-orang seperti itu. Ya, ini sekedar informasi, kalian bisa cari namanya Stephen Tong. Lahir tahun 40 ya. Luar biasa, sudah sangat tua gitu ya. Nih. Lahirnya juga di Cina, ya, Taiwan sekarang. Dulu masih Cina maksudnya. Masih Republik Cina. Terus sekarang udah jadi Tiongkok gitu. Dia lahir di 40-an. Bayangkan, sudah tua sekali ya, di Xiamen, di Fujian. Ya. Nih. Dia adalah salah satu guru paling besar untuk Reform. Kalian lihat aja umurnya aja udah 84 kan gitu kan. Tapi masih aktif, masih aktif. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu gerejanya di mana, bagi orang Jakarta kalau nggak tahu gerejanya kebangetan. Jadi inilah gereja dari pendeta Stephen Tong yang ada di Kemayoran. Bagi teman-teman yang sering atau pernah lewat Kemayoran, begitu kalian lewat jalan Kemayoran yang luas, kalian pasti akan lihat di tusuk satenya tuh, di ujungnya itu, sebelum arah ke Gunung Sahari, ya sebelum ke Gunung Sahari atau ke satu lagi apa Angkasa ya, Jalan Angkasa yang sebelah kanan, kalian akan lihat satu bangunan di simpang itu yang besarnya minta ampun, ya, yang besar sekali, yang luasnya 12.000 meter persegi, 12.000 meter persegi. Jadi bangunannya ada ini sama ini, ya panjang dia bangunannya. Ya, ini adalah gereja punyanya Stephen Tong. Dibilang sebagai gereja termegah yang ada di Jakarta ya. Lihat nih, panjangnya luar biasa. Gedung, gedung, gedung. Ya. Jadi bagi orang di Jakarta, kalau nggak tahu kebangetan. Ya mungkin ada sebagian yang pernah lewat, cuman nggak tahu itu apa gitu kan. Nggak tahu apa gitu. Nah, itu gereja teman-teman.
Ya, ada lambang alfa dan omeganya. Ini ciri khas dari reform ya. Ada AO-nya, AO gitu kan. Kalau Bang Zuma malah AU. Aduh kacau. Jadi reform ini luar biasa. Bahkan dia lagi bangun satu sekolah yang besarnya minta ampun juga, yang megahnya minta ampun. Jadi ini Stephen Tong ya, biar teman-teman tahu dulu siapa itu Pak Atong. Dan Pak Atong ini paling sering menghajar gereja-gereja, terutama orang-orang pendeta yang tadi saya bilang menjual mukjizat. Ya kalian lihatlah murid-muridnya. Muri Wali juga sering kan komplain orang-orang yang dari reform ya, yang menjual mukjizat ya sama, karena gurunya juga gitu. Betul nggak? Gurunya seperti itu. Ya pasti sama gitu. Oke? Ya kita udah cukup untuk perkenalan tentang Stephen Tong. Oke, kita masuk kepada kasusnya ya. Masuk kepada kasusnya di mana Stephen Tong tuh marah besar, di mana banyak sekali pendeta-pendeta yang menjual mukjizat. Ya, gimana marahnya? Kita dengarkan dulu. Saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gampang tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan dua hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan satu hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua. Sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan. Karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan. Karena tidak memberitakan Kristus yang mati. Tidak memberitakan Yesus menanggung dosa. Tidak memberitakan Yesus mengganti kita dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu. Ya, jadi begitulah marahnya pendeta Stephen Tong. Bilang bisa melakukan mukjizat lah dan sebagainya gitu kan. Itu ditantang oleh pendeta Stephen Tong. Dan hal itu ditanggapi oleh pendeta Gilbert dan juga anaknya. Ya, ditanggapi oleh pendeta Gilbert dan juga anaknya. Tapi anaknya itu bilangnya engkong karena dia nggak mau sebut nama. Tapi kita tahu itu Stephen Tong. Kita tahu itu adalah Stephen Tong walaupun dia cuma bilang itu engkong. Ya, begitu juga dengan Gilbert, nggak sebut nama, tapi kita tahu tuh arahnya kemana. Loh, mana ada, bohong kamu. Ya, kamu aja yang merasa seperti itu, bukan saya. Ezra Soru yang bilang. Ya, kita dengar dulu Ezra Soru sedikit. Saudara, rupanya khotbah Pak Tong ini yang begitu keras, itu juga mendapat respon dari banyak orang. Ya, dari banyak pihak, saya melihat di medsos ada banyak orang memberikan tanggapan baik pro maupun kontra. Dan saya kira yang paling mendapatkan perhatian adalah tanggapan dari pendeta Gilbert Lumoindong.
Yang walaupun Pak Gilbert tidak menyebutkan nama, tapi saya kira kita semua yakin bahwa yang dimaksudkan itu adalah khotbah atau kata-kata dari Pak Tong. Nah, jelasnya mari lihat khotbah atau... Jadi yang bilang Extra Soru ya, bukan saya. Saya cuma mengutip apa yang disampaikan Extra Soru. Jadi jelas, maksud dari Gilbert dan juga Geren ini adalah pendeta Stephen Tong. Oke? Ya, karena memang kita tahulah pendeta mana yang seperti itu. Dikatakan oleh mereka dua, oleh Gilbert dan juga Geren seperti apa? Ya, kita saksikan dulu. Kata-kata dari Pak Gilbert. Kenapa? Dan saya sangat miris melihatnya. Ada saja orang-orang yang dengan ponggahnya, dengan angkuhnya gitu, lalu menantang, mana pendeta-pendeta yang berdoa buat mujizat, berdoa buat mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya itu orang-orang yang berhati busuk dan menggunting dalam lipatan. Artinya gini, di saat seperti ini, orang sedang butuh kekuatan. Boleh nggak? Dalam kasih, dalam segala kerendahan hati, saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, mau saudara lebih senior dari saya kah, mau saudara hamba-hamba Tuhan muda kah, mari kita sebagai sesama hamba Tuhan, stop menggunting dalam lipatan, stop jadi orang-orang berhati busuk. Di saat-saat seperti ini, orang sedang membutuhkan doa, orang sedang membutuhkan kekuatan, orang sedang membutuhkan damai. Stoplah keliaran hatimu untuk mengkritik, menyerang. Engkau terlalu ponggah, engkau terlalu merasa diri yang paling hebat, paling benar. Selalu saya bilang, orang kalau di hatinya ada hati Tuhan, orang kalau di hatinya ada kasih, di saat-saat seperti ini kita saling mengasihi. Udahlah, yang lain-lain kita tinggalin dulu lah, kesombongan kita, pengetahuan teologi kita yang hebat-hebat, udah kita tinggalin dulu deh. Sekarang kita saling memperhatikan dulu, kita saling mengasihi dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh gini. Ada orang tabrakan, lalu di depan kita ada orang teriak-teriak, lu mau apa, siapa yang jago di sini, gue lawan semuanya. Saudara, kita dorong orang itu, kita nggak mau tahu, kita tolong dulu yang susah gitu. Di saat-saat seperti ini boleh nggak? Bukan kritik teologi ya, bukan kesombongan doktrin yang harus ditinggikan. Hari-hari ini, mari kita berdoa bersama. Saudara-saudara yang dengan ponggahnya berkata, mana hamba Tuhan yang berdoa buat mujizat? Sorry ya, mulutmu kotor, hatimu tidak bersih. Kenapa? Dokter saja, dokter ahli saja, hari-hari ini menangani pasien COVID-19, selalu dia ngomong begini, Pak, Bu, doa ya Pak, doa ya Bu, hanya mujizat yang bisa tolong ibu. Saudara, saya menangis dengarnya. Ada beberapa teman bersaksi sama saya, ada beberapa teman sharing, mereka adalah orang yang kena COVID-19 lalu sudah sembuh, dan mereka bilang, waduh, dokter-dokter saja sekarang sambil merawat, perawat-perawat selalu ingatin, Pak, doa ya Pak, doa ya Bu, hanya doa yang bisa buat mujizat, hanya doa. Karena COVID-19 ini belum ada obatnya yang pas. Yang hanya kita bisa percaya adalah kuasa Tuhan, kuasa doa, kuasa Tuhan, kuasa doa. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan, saya ingatkan rekan-rekan hamba Tuhan, kalau saudara memang tidak suka dengan pelayanan mujizat, it's okay, nanti setelah COVID-19 lu mau nyerang teologi siapapun silahkan. Tapi hari-hari ini mari kita topang dalam doa dulu, mari kita bersatu dulu, bergandengan tangan. Tahukah saudara, banyak orang sudah capek dengan hamba Tuhan satu nyerang hamba Tuhan lain. Dibutuhkan sekarang kasih, dibutuhkan sekarang saling menguatkan, dibutuhkan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, bukan dengan ponggahnya, dengan sombongnya saling menyerang, menonjolkan teologi kami yang paling baik, doa kami yang paling luar biasa, cara kami yang paling benar. Stop! Anda sudah dikuasai oleh roh kegelapan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan dalam kasih Tuhan. Mari yuk, di saat-saat seperti ini semua merendahkan diri yuk. Gak usah bangga dengan diri dan merasa saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya apapun. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jemaat sedang tidak butuhkan pendeta, jemaat sedang butuhkan kuasa Tuhan, jemaat sedang butuhkan lawatan Tuhan, jemaat sedang butuhkan mujizat Tuhan. Biarlah kita hamba-hamba Tuhan menurunkan ego dan kesombongan kita, biar kita mengembalikan segalanya pada Tuhan, karena saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang bahkan Tuhan tutup mimbar-mimbar gereja kok. Iya kan?
Artinya apa? Tuhan lagi nggak butuh hamba-hamba Tuhan. Tuhan butuh kuasanya diberitakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari gedung-gedung gereja kita sudah tertutup. Apalagi kita masih juga mau menyerang hamba-hamba Tuhan. Kita masih mau menonjolkan teologi kita. No, ini waktunya kita merendahkan diri, merendahkan diri, merendahkan diri. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan yang mengasihi pekerjaan Tuhan, yang mengasihi kesatuan tubuh Kristus dengan segala kerendahan hati. I beg you, saya mengemis kepada saudara, mari kita bersatu. Mari kita bersatu, mari kita bersatu, mari kita bersatu. Hanya dengan kita bersatu dan merendahkan diri, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan kalau hari-hari ini saudara dapat sharing dari hamba-hamba Tuhan yang kritik sana, kritik sini, delete saja. Nggak usah saudara broadcast lagi, nggak usah saudara sampaikan lagi. Sudah. Itu orang-orang lagi stres, saudara. Itu orang-orang yang kebanyakan post power syndrome, orang-orang yang juga lagi bingung, mungkin dia juga habis bahan, ya kan? Karena orang kalau hatinya dipenuhi dengan firman Tuhan, yang keluar dari firman Tuhan. Tapi kalau hatinya penuh kepahitan, yang keluar kritik, bentakan, makian, serangan kiri kanan. Karena memang hatinya begitu. Karena Yesus bilang apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Jadi kalau hati kita penuh firman, yang keluar adalah firman. Hati kita penuh kasih, yang keluar adalah kasih. Hati kita penuh dengan Injil, yang keluar adalah roh penginjilan. Tapi saudaraku, kalau hati kita penuh kebusukan, hati kita penuh dengan kepahitan, hati kita penuh dengan kesombongan, kita merasa diri kita yang paling benar, maka itu juga akan keluar. Kritik sana, kritik sini, membanggakan diri dan teologianya. Surat terbuka untuk engkong. Ada seorang engkong yang di tengah-tengah wabah dan bencana corona bukannya malah menaklukkan dan menyatukan gereja Tuhan, tetapi malah pakai kesempatan untuk menyerang gereja lain dan melegitimasikan doktrin sendiri supaya terlihat paling benar dan paling hebat. Engkong pikir ada pendeta yang bisa buat mukjizat dan menyembuhkan? Coba tunjukkan satu saja pendeta di Indonesia yang berkata dia sanggup menyembuhkan dan melakukan mukjizat. Kalau ada, mereka harus dipolisikan karena itu penistaan agama. Hanya Yesus sanggup melakukan mukjizat, bukan pendeta. Namun nyatanya tidak ada yang mengklaim demikian. Engkong hanya menggiring opini dan menyebarkan hoaks saja. Engkong memberi tantangan yang tidak masuk akal, karena itu saya akan menjawab tantangan itu dengan tantangan. Saya menantang engkong menjadikan gereja engkong yang sangat besar, yang disertai aula musik termewah di Indonesia yang bernilai puluhan miliar bahkan ratusan miliar untuk dibuka dan dijadikan ruang isolasi COVID-19. Mari kita lihat apakah engkong cuma bisa sembarang menantang atau punya integritas. Yang terakhir, engkong berkuar-kuar selama ini hanya satu arah. Saya undang dengan hormat dan dengan kasih untuk berdiskusi secara publik bersama teolog-teolog Pentakosta dan karismatik. Karena saya dengar berkali-kali engkong diundang berdiskusi atau berdebat namun tidak bersedia. Waduh, semoga tidak benar. Karena kalau cuma menyerang satu arah semua juga bisa kok. Ayo berani pertahankan juga. Selama corona, pertemuan bisa diatur secara online atau pertemuan tertutup yang disiarkan live juga boleh. Tapi engkong harus ikut, jangan hanya ring 1 atau ring 2 yang maju. Tenang saja, kita semua beretika dan penuh kasih ke engkong. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Dan saya rasa kalian jelas mendengarkan siapa yang dia tanggapi ya. Jadi di sini dikatakan, ya saya akan komentari yang Geren aja ya, karena seru gitu ya. Jadi Geren ini lawak-lawak juga ya. Saya nggak tahu ya, ini termasuk ketidaksopanan atau apa gitu. Kalau saya ngomong mungkin wajar gitu, karena saya bukan pembesar ataupun petinggi agama. Anda pendeta loh, pendeta tuh harus jaga sikap. Ada perbedaan antara seorang pemuka agama dengan jemaat biasa gitu. Kalau pemuka agama, dia harus lebih menjaga sikapnya. Bukannya nggak adil ya, tapi memang itu tuntutannya. Beda teman-teman. Sama seperti misalnya Anda jadi jenderal sama cuman jadi kopral gitu. Tentu saja dalam bersikap harus beda. Bukan maksudnya, wah, ngapain harus jaim gitu. Harus jadi diri sendiri dong. Enggak. Harus jaga wibawa juga gitu. Nggak boleh sembarangan. Apalagi Anda, yaitu adalah public figure. Anda petinggi dari agama Anda. Maka orang akan lihat agama Anda dari Anda. Anda pakai baju itu loh. Seragam agama Anda pakai. Jubah Anda itu Anda pakai. Jadi harus jaga sikap gitu. Supaya jangan jadi batu sandungan. Ngerti tidak? Dan kalau tidak tahu arti batu sandungan, udahlah mending tidur aja lah. Si Geren Lumondong ya. Jangan sampai Anda jadi batu sandungan gitu. Jadi dibilang sama dia, si engkong ini ya, engkong ini orang lagi kena musibah malah menyerang gereja atau kekristenan yang lain, denominasi yang lain. Menggunakan kesempatan itu untuk menyerang supaya kelihatan bahwa dia yang paling benar.
kelihatan paling hebat gitu kan. Si engkong ini menggiring opini kepada masyarakat dan menyebarkan berita hoax. Dan yang paling konyol, Geren Lumondong dengan terang-terangan berani menantang pendeta Stephen Tong, ya, di mana dia meminta kalau memang Stephen Tong itu benar, Stephen Tong itu hebat, kenapa nggak gunakan gereja engkong yang besar itu, yang aula musiknya termewah di Indonesia ya, dipertegas, aula musiknya itu termewah ya, karena kita tahu sound systemnya, barang-barang yang ada di gereja tersebut memang termewah di Indonesia, mengalahkan Pak Niko punya, mengalahkan Tiberias ya, bahkan disebut nilainya itu sampai ratusan miliar gitu kan. Kenapa nggak dijadikan sebagai ruang isolasi COVID kalau memang punya integritas? Ini betul juga ya, itu gedungnya gede teman-teman. Kemarin itu saat COVID, pemerintah tuh kelabakan untuk mencari tempat-tempat yang bisa dipakai sebagai tempat isolasi. Betul tidak? Kelabakan. Ya, kekurangan tempat untuk ruang isolasi. Kalau memang Stephen Tong punya integritas, kenapa nggak jadikan gerejanya tempat penampungan sementara? Betul juga sih apa yang dia bilang gitu. Tapi poinnya kan adalah, dia kesal melihat ada pendeta-pendeta yang jual mukjizat. Mengatakan bahwa bisa sembuh lah dengan didoakan oleh pendeta tersebut, kan gitu. Stephen Tong kesal karena ada pendeta yang ngeklaim seperti itu. Bisa menyembuhkan orang lewat doa-doanya gitu. Terus bahkan dibilang diperintahkan oleh Yesus untuk menghardik COVID. Itu yang bikin kesal Pak Atong itu gitu. Ya. Nah, ini cukup lucu ya. Tantangannya juga benar gitu. Dan nggak berani juga dijawab oleh pendeta Stephen Tong. Jadi Stephen Tong nantang orang untuk melakukan mujizat nyembuhin orang. Nggak ada pendeta dari karismatik yang berani. Nggak ada pendeta satupun yang berani terima challenge itu. Karena resikonya mati gitu kan. Kalau gagal, harus siap untuk dirajam. Siapa yang mau gitu kan? Dirajam coy, ngeri gitu kan. Terus dibalikin. Kalau gitu, Geren mau nantang dong. Jadikan gereja Anda yang megah itu, yang besar, yang luasnya minta ampun itu, jadi tempat isolasi. Ya bisa gitu kan, banyak ruangan di situ. Pakai hall-nya. Hall-nya bisa nampung sampai mungkin 2.000-3.000 orang, tidur pun bisa gitu. Karena ibadahnya aja bisa 5.000 orang sekali ibadah. Sekali ibadah 5.000. Kalau untuk tiduran ya mungkin 3.000 kan, sampai depan soalnya. Ya, di satu ruangan itu. Betul juga gitu. Jadi jangan cuman koar-koar, tapi nggak melakukan apapun. Bahkan menurut Geren, pendeta Stephen Tong ini cuman bisa koar-koar satu arah, tetapi tidak berani untuk berdiskusi secara publik. Ya, tidak berani berdiskusi melawan pendeta-pendeta beraliran Pentakosta dan karismatik. Dikatakan bahwa dia mendengar kabar pendeta Stephen Tong ini sudah berkali-kali diundang untuk diskusi, untuk debat. Tapi nggak berani. Yang maju cuman kroco-kroconya, cuman murid-muridnya. Ya memang kita lihat ya, yang maju itu kan kayak Muri Wali, Esra Soru gitu kan, Budi Asali. Tapi yang Stephen Tongnya sebagai bosnya, itu nggak berani. Jadi disebut, ini cuman satu arah gitu kan. Cuman berani menyerang, nggak bisa bertahan. Wow. Saya juga bingung ya, kenapa Stephen Tong memang tidak berani debat. Ya, karena memang dia bos besarnya gitu. Kalau dia tumbanglah reform Indonesia. Ya, kan begitu. Kalau sempat Stephen Tong maju diskusi, maju debat, begitu dia tumbang, ya udah selesai gitu. Maka reform itu nggak ada nama lagi. Hancur ya. Jadi satu-satunya denominasi yang bisa menyaingi karismatik, itu memang reform. Dari segi jumlah, dari segi kemewahan ya, kemewahan yang dimiliki. Salah satunya adalah reform ini. Kita lihat gereja-gereja yang lain. Kecil-kecil semua, teman-teman. Nggak ada yang megah seperti Stephen Tong ini. Saya juga bingung kok bisa dapat dia, karena tuh tanah Kemayoran tuh tanah negara loh. Sekretaris negara ya, Sesnak pun di bawah naungan Sesnak itu, tanah itu. Kan bekas Bandara Kemayoran gitu ya. Itu bisa dapat Stephen Tong, saya juga nggak ngerti. Artinya apa? Artinya memang Stephen Tong ini lobby-lobbynya kuat ini. Lobby-lobbynya jago. Dan dekat dengan pemerintah tentunya, karena udah senior juga kan, udah sesepuh. Sudah ada sebelum Indonesia merdeka coy. Ya, sudah lahir dia. Bahkan dari muda sudah jadi pendeta. Jadi bagi teman-teman, ya itulah yang pernah terjadi. Walaupun saling adu argumen, adu bacot, tapi ternyata tidak berani untuk face to face, tidak berani untuk terlaksana. Jadi di sini kalian bisa belajar lah, bahwa di dalam internal mereka pun carut marut.
Ini bagi teman-teman yang di luar Islam, ya coba kalian pikirkan, ini pendeta besarnya aja seperti ini loh. Dari sini cakar ke sana, dari sana cakar ke sana. Ya, saling cakar-cakaran. Kalau menurut Mel Atok, ini menurut Mel Atok gitu kan, orang yang menafsirkan ajaran Kristen dengan salah, mau siapapun dia, bahkan pendeta sekalipun, ya, pendeta sekalipun, itu adalah anak setan. Menurut Mel Atok ya, itu anak setan. Ini saya putarkan nih, buktinya, video Mel Atok ngomong seperti itu. Yang sembarangan tafsir artinya anak setan. Yang jadi pertanyaan di antara Gilbert dan juga pendeta Stephen Tong yang beda tafsiran nih tentang karunia. Kan beda nih tafsiran mereka. Yang satu mengatakan karunia udah nggak ada, yang satu mengatakan pendeta-pendeta yang dipilih oleh Yesus punya karunia melakukan mukjizat. Beda mereka. Kira-kira tafsir mana yang benar? Tafsir mana yang benar, tafsir mana yang salah? Artinya salah satu dari mereka kan ada anak setan. Kalau gunakan standar Mel Atok ya, salah satu dari mereka anak setan. Kira-kira di antara dua ini siapa yang anak setan? Coba saya tanya teman-teman Kristen. Kalian lebih pilih yang mana nih, yang anak setan? Ini Mel Atok kalau dengar, nonton ini, tolong kasih tahu saya. Anda bilang Kodondi tafsir sembarangan, padahal Kodondi cuma baca. Jelas Kodondi cuma baca. Kalau ini beda tafsiran nih. Dua pendeta besar ini beda tafsiran. Kira-kira siapa anak setan di antara mereka? Jawab dengan jujur. Tapi menurut saya Mel Atok akan bela Gilbert ya. Karena Gilbert satu aliran sama dia, karismatik. Kalau Mel Atok bilang karismatik yang sesat, gawat juga gitu kan. Artinya secara tidak langsung dia nunjuk dirinya anak setan gitu. Dia nunjuk dirinya sendiri. Karena Mel Atok karismatik teman-teman. Dia tumbuh besar dengan menonton dan belajar dari Gilbert Lumondong, seniornya. Kalau Stephen Tong beda. Beda aliran. Jadi kita tunggulah dan kita lihat nantinya. Ya, siapa yang anak setan di antara mereka dua? Apakah pendeta Mel Atok berani untuk ngomong, ataukah cuman ya bacot-bacot doang gitu kan? Jadi daripada Mel Atok sibuk nunjuk-nunjuk yang dari Muslim sebagai anak setan, mending dia tunjuk-tunjuk pendeta lah, pendeta ataupun evangelis, misionaris, Polycarpus yang apa ya pembahasan atau tafsir dari Bible-nya sendiri masih beda. Kayak Wak Donat gitu kan, menafsirkan bahwa Yudas masuk surga. Sedangkan Daud dan Salomo masuk neraka. Terus kalau Elia Miron, orang mati, ya itu bisa digunakan sebagai perantara supaya doa kita didengar oleh Allah. Jadi kita doa kepada orang mati yang doakan kepada Allah. Itu Elia Miron punya ajaran. Tafsirnya apa lagi itu? Nah, mending Anda daripada bilangin orang anak setan, ya, yang Muslim anak setan, nggak enak didengar, dan tentu saja yang pihak Muslim juga akan mereaksi, ya, akan mereaksi. Nah, mending Anda setan-setanin lah itu teman-teman Anda. Kira-kira yang mana yang lebih cocok jadi setan? Elia Miron, Wak Donat, ya Pak Bom Bom, atau yang mana? Atau pendeta Stephen Tong gitu kan? Saya rasa lebih bagus. Dan kami akan dukung. Kalau Anda menyetan-nyetanin mereka, kita dukung. Nah, sama seperti dulu Anda. Saat Anda jujur mengatakan di mana ada kantong Kristen, di situ kemerosotan moral terjadi. Dia mengutip kata Stephen Tong kan gitu. Artinya apa? Bagusan Anda seperti itu. Kita dukung. Kita rindu dengan Mel Atok yang kritis kepada internal. Fokus membenahi internalnya. Bukan fokus menyerang agama orang. Bahaya, Bang. Bahaya nyerang-nyerang agama orang. Kan Anda sendiri bilang, nggak boleh. Jadi mending Anda fokus beresin tuh internal Anda, yang kita tahu lah masih carut-marut sampai detik ini. Ya, mungkin itu aja nasihat dari saya buat pendeta Mel Atok. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan.
Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Amin, yang sewu. Sudah pernah pakai kerudung? Udah. Maaf nih, ini ditarik dulu. Rambutnya dimasukkan. Ya, nanti saya tonton. Dicek dulu, sudah betul semua? Iya. Sambung? Sambung. Oke. Oke. Ini dibawa satu, saya bawa satu. Nanti bacanya? Nanti Mbak Indri baca dari sini ya. Iya. Nomornya nggak usah. Iya. Sampai ke sini. Oh iya. Ya. Untuk 2 kalimat syahadatnya nanti saya tuntun. Mbak Indri ikuti setelah saya. Oh iya. Pelan-pelan. Ya. Jangan buru-buru, didengarkan baik-baik. Nanti ya sebentar. Kerjanya di mana Mbak? Di Nusantara Kalasan, distributor. Oh, distributor. Iya. Sudah? Ampun, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat, iman, Islam, ihsan dan kesehatan hari ini kita bisa berkumpul di Gedung Dakwah Mualang Center Yogyakarta. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini masih di bulan suci Ramadan, kita kedatangan Mbak Katarina Indri Setiorini, betul ya? Iya. Panggilannya Mbak Indri. Iya. Baik, Mbak Indri sebelumnya datang ke sini berniat untuk bersyahadat, iya. Masuk Islam. Saya tanya dulu Mbak Indri, apakah ada paksaan? Tidak. Nggak ada, atas keinginan Mbak Indri sendiri? Iya. Baik, sudah yakin betul? Iya, sudah yakin. Agama sebelumnya apa Mbak? Katolik. Katolik. Baik, kita mulai ya prosesinya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Katarina Indri Setiorini, tempat dan tanggal lahir Sleman 22 Maret 1985, alamat pekerjaan swasta, agama yang terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Senin tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah 1 April 2024
Saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Baik, ikuti saya ya Mbak, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, dengarkan baik-baik. Asyhadu alla ilaha kita ulang ya, pelan-pelan, jangan tegang, relax. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ashadu. Kita ulang sekali lagi ya. Kedengarannya apa? Oh, gimana? Kita ulangi ya, dengarkan saya baik-baik ya. Kedengarannya asadu. Ashadu. Ya. Asyhadu. Ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke. Dilanjutkan sedikit lagi, satu paragraf lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Ronda sudah selesai pensyahadatannya Mbak Indri, dan ini jadi langkah pertama untuk Mbak Indri. Yang selanjutnya Mbak Indri sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam, termasuk ibadah mahdhoh atau ibadah wajib yang dilaksanakan atau dilakukan umat Islam sehari 5 kali, yaitu sholat ya. Nanti